Hi, good morning, everybody. Because I'm recording in the morning, or good afternoon, good evening, whenever you are watching this video. Thanks for clicking on this video, and I'm gonna present the last material of this class, popular culture class, which is about analyzing the popular cultural products. We have talked about all kinds of products in the realm of popular culture. So now we're gonna dive into how to analyze popular cultural products, and is it different from the literature or linguistic side of analysis. Oke, saya akan mencoba share screen presentasi saya. Yeah, this is the presentation. First of all, I'm so sorry if my glasses are reflecting the light of my laptop. Yeah, so you sort of see this white thing on my glasses, but I hope my presentation, my explanation is clear enough without so this won't disturb your concentrating on my presentation. Oke, yang pertama kita akan membahas yaitu dari standpoint atau titik analisis kita gitu ya. Kita where do we stand, di mana kita berdiri ketika menganalisa popular culture. Ya, yang pertama adalah popular culture itu fokus kepada external significance. Jadi signifikansi eksternal atau extrinsic. Jadi bukan dari intrinsic gitu ya. Significance atau significance itu seperti significance ini berbeda dari meaning gitu ya. Kita harus membedakan dulu antara significance dengan meaning. Kalau significance itu kalau meaning itu hanya makna ya. Makna artinya adalah ketika kita membaca atau melihat sesuatu, makna apa yang bisa kita simpulkan dari situ. Tapi kalau significance artinya ada kegunaan dari produk itu dan maknanya gitu ya. Apa tujuan makna itu dibuat gitu ya. Apa tujuan makna itu disisipkan atau ada dalam suatu produk tertentu gitu ya. Sehingga significance ini nanti ada kaitannya dengan society atau masyarakat gitu ya. Di mana si popular culture ini sebarkan gitu ya, atau menjadi populer, produk ini menjadi populer di masyarakat yang seperti apa. Apa kepentingan atau pengaruh gitu ya, dari si popular culture itu kepada masyarakat, ataupun dari masyarakat kepada popular culture-nya gitu ya. Jadi tidak bisa secara intrinsik ketika meneliti budaya populer, harus secara ekstrinsik. Lalu kita kembali lagi ke pemahaman kita terhadap popular culture gitu ya. Populer di sini bisa kita artikan dengan populer tidaknya gitu ya. Artinya diketahui banyak orang atau tidak. Ketika sesuatu diketahui berarti itu banyak dikonsumsi oleh banyak orang gitu ya. Ketika sesuatu itu dikonsumsi artinya produk tersebut itu berhasil dijual gitu ya, berhasil dijual, dibeli oleh para audiens gitu ya. Nah, di sini kita lihat dari jadi apa yang dinyatakan populer itu kita harus bisa mendefinisikan dia populer dari segi mana. Misalkan dari segi penjualan gitu ya. Nanti ada lagi, jadi dari penjualan itu kita lihat profitnya gitu ya. Sehingga dari profit itu profit ini merupakan tujuan dari penciptaan budaya populer gitu ya. Nah, profit ini bisa didapatkan oleh pencipta budaya populer kalau produknya itu laris terjual atau banyak dikonsumsi gitu ya. Lalu berikutnya nanti agar produk ini banyak dikonsumsi oleh orang, banyak dibeli oleh orang, si pembuat budaya populer ini, pembuat produknya itu harus memikirkan taste atau selera dari audiensnya yang merupakan target gitu ya, target penjualan. Jadi ketika suatu produk dijual, dilempar kepada masyarakat, si pembuat ini artinya menentukan, memperkirakan seperti apa selera target produk mereka gitu ya. Di sini jadi ada seperti ketika menciptakan itu tidak pure atas, ekspresi diri gitu ya, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan lain apakah produk ini akan laris atau tidak gitu ya. Berikutnya kita pindah ke nature of the analysis. Jadi nature di sini bukan alam gitu ya, tetapi sifat dari
penelitian budaya populer. Penelitian budaya populer itu biasanya berupa interdisipliner. Jadi, interdisipliner ini artinya adalah, menggunakan 2 atau lebih teori dan approaches. Approach ini artinya bahasa Indonesianya adalah pendekatan dari satu atau dari 2 atau lebih disiplin ya. Disiplin ini cabang ilmu. Jadi ketika teori ya, teori itu sebenarnya adalah pendapat orang. Pendapat orang kenapa? Tapi bukan sembarang pendapat orang gitu ya. Teori ini adalah pendapat orang yang, di-support gitu ya, atau pendapat ini bisa tercipta ketika seseorang ini yang melontarkan pendapat atau gagasan tertentu itu sudah melakukan riset gitu ya. Teori ini gitu ya bisa menjadi disiplin kalau banyak yang mendukung gitu ya, artinya banyak yang, setuju dengan gagasan yang diutarakan si pencetus teori itu gitu ya. Kalau approach ini bahasa Indonesianya adalah pendekatan. Secara analogi atau peandaian gitu ya, penyamaan, teori ketika meneliti gitu ya, ibaratnya penelitian ini adalah, ketika ketika kita sedang memasak gitu ya. Nah, teori ini seperti pisaunya. Jadi pisau, yang digunakan untuk memotong objek ya, objek di sini objek penelitiannya gitu ya, bisa, salah satu dari jenis-jenis budaya populer yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Sedangkan pendekatan ini adalah cara memotongnya. Jadi seperti apa pisau ini kita gunakan untuk memotong, teknik memotong seperti apa yang kita gunakan, untuk memasak sebuah bahan gitu ya, ininya seperti itu. Lalu biasanya interdisipliner ini digunakan di cabang-cabang ilmu yang, eee, biasanya, penelitiannya itu tidak fokus hanya dalam satu sisi. Maksudnya adalah tidak hanya fokus dalam intrinsik, tetapi ada ekstrinsik yang tadi kita sudah bahas tentang external significance gitu ya. Salah satu jurusan yang, menggunakan interdisipliner dalam penelitiannya contohnya adalah pengkajian Amerika ya, jurusan S2 saya di UGM itu pengajian Amerika. Jadi ketika meneliti itu kita menggunakan, 2 atau lebih teori dan pendekatan dari 2 atau lebih cabang ilmu yang berbeda gitu ya. Biasanya, sifat penelitian budaya populer itu melihat kepada formula. Kita sudah bahas formula di, pertemuan-pertemuan sebelumnya, terutama di bagian popular literature. Kalau kalian lupa bisa buka kembali bagian itu. Lalu juga biasanya, jadi formula ini apa yang, eee, kesamaan apa yang bisa ditemukan di berbagai produk budaya populer gitu ya. Kesamaan ini tentunya diciptakan dengan menyesuaikan terhadap selera, karena kalau sesuatu produk gitu ya, laris di pasaran, produk-produk berikutnya akan mengikuti apa yang sudah apa yang ada di produk itu. Nah, jadi apa yang ada di produk pertamanya itu lalu ciptakan kembali di produk-produk berikutnya itu menjadi sebuah formula, artinya ada kesamaan gitu ya. Nanti formula ini bisa dibagi menjadi dua, ada convention and invention. Nah, selain formula yang dibahas dalam budaya populer itu juga biasanya adalah driving factor atau faktor apa yang melatar belakangi formula ini menjadi laris di pasaran gitu ya. Jadi kita akan melihat tentang, budaya di masyarakatnya seperti apa, zamannya atau eranya seperti apa gitu ya. Jadi ada driving factors-nya. Nah, kita lihat beberapa contoh penelitian dalam, budaya populer gitu. Ini, yang pertama adalah penelitian teman saya ketika S2. Jadi dia meneliti games yaitu Dota 2 ya. Dia meneliti, formula dari kenapa Dota 2 ini bisa laris di pasaran gitu ya. Jadi kalau tadi kita lihat, jadi interdisipliner gitu ya, Kak, penelitian budaya populer itu menggunakan 2 atau lebih, teori atau pendekatan dari 2 atau lebih, disiplin ilmu gitu ya, cabang ilmu. Nah, si teman saya ini melakukan penelitian, dia meneliti games. Games ini bukan, bagian dari sastra sebenarnya kan. Masih banyak, masih sedikit sekali yang menganggap games ini sebagai bagian dari sastra. Itu di situ saja sudah berbeda gitu ya, sehingga kita membutuhkan, teori pendukung yang menyatakan kalau misalkan, ada seperti yang saya sampaikan di minggu lalu ya, ada
unsur-unsur yang kita bisa temukan di dalam unsur-unsur kesusastraan yang bisa kita temukan dalam games gitu ya. Itu yang pertama. Lalu dia menggunakan teori representasi. Teori representasi ini teorinya Stuart Hall gitu ya. Dia sebenarnya turunan dari strukturalisme, jadi membahas sign gitu ya. Sign, signified and signifier gitu ya. Di situ lalu dia juga membahas tentang globalisasi gitu ya. Jadi banyak teori yang digunakan di sini. Lebih dari satu teori dan lebih dari 2 teori dan 2 pendekatan dari cabang ilmu yang berbeda. Karena tadi itu biasanya si repertosi ini banyak digunakan dalam penelitian sastra, tetapi game sendiri masih sedikit sekali gagasan atau tokoh-tokoh yang mengutarakan kalau games ini terdapat unsur-unsur sastra di dalamnya gitu ya. Berikutnya contoh penelitian berikutnya adalah penelitian saya sendiri, ya ini tesis saya. Tesis saya ini membahas tentang fashion blog gitu ya. Jadi fashion blog di sini, eee, jadi kalau tadi teman saya gitu ya membahas, games, dia juga membahas unsur kebahasaannya secara linguistik gitu ya. Bagaimana, eee, unsur kebahasaan di dalam games itu berpengaruh terhadap dalam mengglobalisasikan atau dalam menglobalkan budaya Amerika gitu ya. Kalau di penelitian saya melihat bahasa itu salah satunya saja, maksudnya saya juga membahas hal lain gitu ya. Unsur kebahasaan di dalam tesis saya itu hanya dari unsur bahasa Inggrisnya yang digunakan gitu ya. Jadi, bahasa yang lain itu tergeser gitu ya, sehingga orang, memaksakan menggunakan bahasa Inggris walaupun mungkin kemampuan berbahasa Inggrisnya tidak bagus gitu ya, masih banyak terdapat kesalahan di situ. Jadi saya hanya membahas tidak secara linguistik, saya membahas secara, globalisasi. Jadi lumayan mirip ya teorinya, tetapi berbeda sih yang saya kurang tahu yang teman saya gunakan apa, tetapi teori globalisasi yang saya gunakan itu teorinya Ritzer ini sama dengan Peter C ya, sudah pernah saya bahas juga, ada convergence, hybridization, sama clash of civilization. Di sini juga selain membahas unsur kebahasaannya tadi, saya juga membahas tentang, tentu saja fashion blog ada gambarnya gitu ya. Jadi, gambar juga saya teliti, termasuk juga apa yang ditampilkan dalam tersebut, apa yang ditampilkan dalam gambar tersebut gitu ya. Lalu juga saya memasukkan, eee seperti apa ya, antropologi di situ karena, eee, nantinya di sini saya membahas tentang, pakaian itu juga sesuai dengan musim gitu ya, tetapi pakaian itu sesuai dengan musim. Artinya adalah di, negara yang 2 musim itu pakaiannya tipis-tipis gitu ya, karena hanya ada musim dingin dan musim hujan, musim kemarau. Sedangkan di negara 4 musim itu ketika dari setiap musim itu berbeda-beda gitu ya, pakaian yang dibutuhkan. Kalau pakaian musim panas tentu saja tidak bisa digunakan ketika musim dingin gitu ya. Jadi di situ ada kebiasaan yang seharusnya sesuai dengan tempat mereka atau masyarakat lokasi mereka berada gitu ya. Tetapi di sini orang Indonesia itu memaksakan gitu ya, memakai, pakaian-pakaian musim dingin padahal di sini panas gitu ya. Lalu berikutnya, contoh penelitian berikutnya ini penelitian saya juga, jadi saya meneliti, lirik lagu dari albumnya Lana Del Rey yang Ultraviolence gitu ya. Di sini saya melihat, eee, jadi saya menggabungkan jadi saya memiripkan antara, lirik lagu itu dengan puisi gitu ya. Jadi penelitiannya secara sastra. Lalu juga saya menggunakan teorinya itu postfeminisme ya, postfeminisme lalu tetapi dilihat dalam kacamata pengajaran Amerika, yaitu pengajaran Amerikanya teorinya itu adalah postnasionalis. Jadi ada beragam teori yang digunakan di sini, biasanya tidak hanya satu gitu ya. Ini berbeda dengan penelitian sastra, apalagi nanti, untuk penelitian skripsi ya biasanya tidak diperlukan sesuatu yang sophisticated atau complicated gitu ya, yang ribet gitu tidak diperlukan. Jadi jangan mementingkan efek untuk terlihat, pintar atau terlihat canggih penelitiannya gitu ya, tetapi nanti kalian memasukkan banyak teori yang malah justru tidak terpakai atau, kalian tidak mengerti. Jadi di situ bisa salah kaprah dan lain-lain. Jadi kalau skripsi biasanya hanya satu saja gitu ya, kecuali mungkin nanti dibutuhkan, data-data sekunder gitu ya, Kak.
Jadi ya ini beberapa penelitian yang menggunakan lebih dari 2 teori, 2 pendekatan dari 2 cabang ilmu yang berbeda gitu ya. Nah, kalau dalam penelitian budaya populer sendiri gitu ya, ada 4 jenis pendekatan. Yang pertama adalah production analysis, yang kedua adalah textual analysis, yang ketiga audience analysis, yang keempat historical analysis. Masing-masing akan saya jelaskan satu persatu ya. Jadi dalam production analysis kita itu melihat siapa yang memiliki media. Karena ketika produk budaya populer ini diterbitkan gitu ya, dirilis, dia membutuhkan media yang membawa untuk menyebarkan budaya populer ini ke semakin banyak masyarakat gitu ya. Artinya, kita balik lagi budaya populer itu bergantung kepada keuntungan yang didapat. Agar keuntungan makin besar, sehingga, tempat penyebar luasan dia pun harus lebih luas lagi gitu ya. Jadi siapa yang membawa budaya populer ini, apakah melalui TV, apakah melalui internet gitu ya, kita bisa lihat dari situ, atau melalui, media cetak gitu ya. Nanti media cetak dan media cetak atau televisi broadcasting gitu ya, dengan media internet itu nanti berbeda kan strukturnya, hierarkinya berbeda. Nah, di situ kita bisa lihat gitu. Lalu berikutnya adalah biasanya production analysis ini digunakan ketika untuk, siapa yang membuat teks gitu ya. Artinya apakah dia penulis di bawah penerbit, itu nanti ada editor gitu ya. Bahkan si publisher-nya, penerbitnya pun, biasanya punya punya power, punya kuasa untuk menentukan sesuatu itu harus dirubah atau tidak, sesuatu bisa terbit atau tidak gitu ya. Jadi kita lihat siapa yang membuat karya tersebut gitu ya. Ini saya rubah ya, ini waktu itu saya buat masih dalam konteks sastra populer. Lalu intensi apa yang dia bawa dalam produk tersebut gitu ya. Jadi apakah dan technical constraint ini yang saya singgung tadi gitu ya, kalau dia merupakan sebuah penulis misalkan, atau penulis skrip gitu ya, atau sutradara, nanti dia ini punya tanggung jawab kepada penerbit, kepada, production house atau produser film gitu ya, dia punya tanggung jawab. Nah si, eee, penerbit atau production house, produser ini punya kuasa gitu ya untuk merubah sesuatu atau tidak merilis sesuatu gitu ya, sehingga Eee, kalau di internet biasanya lebih bebas gitu ya. Nah, kita lihat apakah demokratik atau elitis gitu ya. Artinya demokratik ini seperti dalam internet, orang yang membuat bisa dengan mudah mengupload gitu ya, dan tersebar bisa diakses oleh semua orang gitu ya. Berbeda dengan misalkan film eee, yang harus dirilis melalui bioskop dan lain-lain, atau musik yang melalui label, eee kalau mau yang kaset ya, gitu yang berupa kaset atau CD biasanya ada labelnya, kecuali mungkin, menerbitkan lagu langsung melalui, internet based services gitu ya, seperti Spotify atau YouTube gitu ya, si penyanyi atau penulis lagu bisa langsung, mengunggah produknya di situ. Tetapi kalau melalui sistem ya, jadi melalui label, produser dan lain-lain, itu adalah sebuah sistem di situ. Lalu, commerce-nya, jadi seberapa besar, eee, keuntungan yang didapat dari si produk ini gitu ya, dari segi dari segi produksinya gitu ya. Lalu juga, seberapa banyak kebebasan berekspresi gitu ya, creative expression yang bisa dituangkan si pembuat produk di dalam produknya gitu ya. Apakah ini tertahan oleh, misalkan, mmm sensor gitu ya dan lain-lain. Nah, ini juga di penelitian saya yang tesis saya ya, yang tadi Fashion and Globalization, itu saya menggunakan production analysis. Jadi saya melihat, blog itu ada di internet gitu ya, sehingga dia berbeda dengan, eee, majalah. Kalau majalah itu kan ada penerbit, ada editor in chief, ada editor at large gitu ya, lalu ada baru, ada penulisnya gitu ya, kontributor, ada jurnalis dan segala macam. Nah, biasanya si jurnalis ini harus mendapatkan persetujuan dari orang-orang di atasnya ini gitu ya, editor, publisher, eee, agar tulisannya ini bisa di-publish gitu ya. Tetapi kalau dalam blog, orang individual yang membuat tulisan itu bisa langsung mengunggah tanpa perlu mendapatkan persetujuan gitu ya. Jadi di sini nanti ada istilah namanya gatekeeper. Jadi gatekeeper ini adalah, eee,
yang menentukan sesuatu itu bisa dirilis atau tidak gitu ya. Lalu analisa berikutnya adalah tekstual. Nah, tekstual di sini adalah eee, kita melihat secara tapi ini berbeda dengan penelitian sastra secara intrinsik ya. Artinya tekstual di sini adalah eee, makna apa yang dibawa di dalam sebuah produk budaya populer gitu ya. Jadi apakah, meaning atau makna tersebut dibawa secara sadar atau tidak sadar gitu ya, dan bagaimana sih, makna ini gitu ya yang ada di dalam budaya populer membentuk atau mempengaruhi orang yang mendengar, melihat, membaca gitu ya, atau menyentuh, produk tersebut gitu ya. Jadi tetap ada konsumen atau audiens, pembaca, penikmat, penonton, spectators itu dilibatkan di dalam penelitiannya, walaupun penelitiannya ini adalah berupa tekstual gitu ya. Lalu berikutnya tekstual ini biasanya juga membahas genre atau formula. Jadi, budaya populer ini masuk ke dalam genre atau formula yang seperti apa, yang mana gitu ya. Apakah misalkan suatu karya sastra ini masuk ke dalam genre thriller atau genre romance gitu ya, atau teen lit dan lain-lain. Jadi nanti itu yang dibahas. Berikutnya historical analysis. Nah, historical analysis ini biasanya, melihat perubahan dari satu produk budaya populer dari masa ke masa gitu ya. Jadi biasanya yang diteliti ini banyak. Tetapi kalau dari production analysis, textual analysis itu, hanya satu atau 2 yang diteliti, tetapi kita memasuki secara mendalam gitu ya, membahas secara mendalam. Kalau di historical analysis ini, kita melihat banyak tetapi hanya dari permukaannya saja gitu ya. Jadi kita melihat persamaan atau perbedaan dari waktu ke waktu. Faktor apa yang mempengaruhi persamaan atau perbedaan itu gitu ya. Jadi artinya adalah perubahan zaman atau perkembangan masyarakat seperti apa yang mempengaruhi sesuatu itu sama atau berubah dalam budaya populer dari satu waktu ke waktu yang lain gitu ya. Ini, dosen saya pernah melakukan penelitian seperti ini, beliau melihat 120 novel, jadi banyak sekali. Ini biasanya dilakukan, dalam tim gitu ya. Tapi sekarang sebenarnya sudah ada sih software yang bisa membantu kita dalam melihat, banyak budaya produk, terutama novel gitu ya, dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang singkat. Jadi kita tidak perlu baca satu persatu gitu. Lalu berikutnya audience analysis. Walaupun di sini ada audience analysis, 3 cara analisa yang tadi itu juga sebenarnya tetap melibatkan audiens, tetap melibatkan penikmat gitu ya, pembaca, consumer gitu ya. Jadi, bagaimana kalau audience analysis ini fokus kepada taste-nya. Jadi, bagaimana sebuah budaya populer itu dibuat sedemikian rupa untuk masuk ke dalam selera konsumennya, ke selera audiensnya, sehingga produk ini nantinya akan laris gitu ya. Lalu bagaimana, misalkan ini contoh-contoh, research question-nya gitu ya, atau apa yang menjadi fokus dari masing-masing cara analisis ini. Nah, biasanya di audience analysis ini juga, peneliti itu melihat bagaimana grup yang berbeda melihat sebuah budaya populer gitu ya. Apakah makna yang mereka dapat itu sama atau berbeda dari satu grup ke grup lainnya gitu ya. Jadi, eee, ini paling melibatkan audiens sih memang dibanding yang lain, tetapi yang lain pun sebenarnya tetap melibatkan audiens karena di situ ada external significance itu tadi. Jadi bentuk penelitiannya itu tidak intrinsik gitu ya. Lalu kita masuk ke semoga bisa dimengerti ya, ini lumayan sulit memang. Nanti kalau kalian butuh penjelasan lebih lanjut atau nanti ketika menulis skripsi, saya kurang tahu sih kalian sudah boleh belum mengambil penelitian sastra karena yang, bisa menjadi pembimbing satu untuk penelitian sastra itu saya dan Mister Anggi. Nah, kami belum bisa menjadi pembimbing satu, dalam urusan, sistemnya gitu ya. Jadi, mungkin nanti bisa dikonsultasikan ke pembimbing, ke dosen metode penelitian yang Miss Devi atau Mister Septa. Nah, berikutnya tadi kita sudah membahas pendekatan gitu ya. Nah, biasanya pendekatan itu kita ambil satu saja karena ini cara melihat, cara kita menggunakan pisau untuk memotong sebuah objek gitu ya, si pendekatan itu.
Lalu kita lihat teorinya gitu ya. Nah, teorinya ini dalam budaya populer itu dibagi secara garis besar itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori gitu ya. Yang pertama adalah effect impact theories, jadi teori yang melihat penyebab dan dampaknya gitu ya. Lalu ada deterministic theory dan reflective symbolic theories. Kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah impact effect theories, ini artinya adalah budaya populer yang mempengaruhi audiensnya gitu ya. Jadi ketika membaca atau mengkonsumsi sebuah budaya populer, audiens ini nantinya akan terpengaruh gitu ya. Teori yang masuk ke dalam impact theories itu diantaranya psychoanalysis dan reception. Reception di sini berbeda dengan reader response ya. Jadi ini mungkin nanti kalian akan berpikir ini mirip dengan audience analysis gitu ya, tetapi juga sebenarnya berbeda. Jadi reception ini biasanya ketika sesuatu yang populer gitu ya, ada orang yang menggemari, pembaca yang sangat menggemari, nanti dia ini beberapa dari pembaca yang menggemari ini, yang sangat menggemari ini akan membuat karya lagi yang berdasarkan dari budaya populer yang dia senangi gitu. Jadi contohnya misalkan Fifty Shades of Grey itu merupakan bentuk penulisan ulang gitu ya. Jadi dia terinspirasi oleh Twilight, penulisnya E.L. James, penulis Fifty Shades of Grey itu dia merupakan penggemar Twilight gitu ya. Jadi dia merecreate, membuat ulang cerita yang berdasarkan dari Twilight, walaupun nanti kalau kalian lihat sebenarnya berbeda. Jadi reception ini misalkan ketika ada sebuah novel gitu ya, misalkan Harry Potter. Pembaca Harry Potter ini lalu kemudian membuat fanfiction berdasarkan tokoh-tokoh atau karakter atau jalan cerita setting dari Harry Potter. Nah, ini merupakan reception. Jadi cara penggemar atau penikmat recreate, membuat ulang, membuat lagi karya berdasarkan karya yang dia senangi gitu ya. Jadi ini berbeda dengan reader response gitu ya. Kalau reader response itu cara nanti kita jelaskan juga reader response itu seperti apa. Lalu kategori teori berikutnya adalah deterministik. Nah, kalau tadi adalah budaya populer mempengaruhi pembacanya, kalau deterministik ini kebalikannya. Jadi masyarakat ya, kondisi masyarakat, society yang mempengaruhi budaya populer gitu ya. Ini beberapa teorinya itu adalah ada Marxism, feminism, dan post-structuralism gitu ya. Jadi ini kebalikannya gitu. Kebalikan dari effect impact theories gitu ya. Kalau tadi effect impact theories itu budaya populer mempengaruhi konsumen atau audiensnya, kalau deterministik ini masyarakat di sini artinya secara keseluruhan gitu ya, secara komunal dia mempengaruhi penciptaan budaya populer melalui taste dan lain-lain gitu ya. Lalu kategori teori berikutnya adalah reflective symbolic theories. Ini yang tadi kita sudah bahas juga, jadi budaya populer itu membawa makna di dalamnya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang dimaksudkan oleh penulisnya gitu ya, walau entah itu maksud untuk agar laris saja, artinya ada formula yang digunakan, atau ada maksud-maksud tertentu yang lain yang ada di situ gitu ya. Beberapa teori yang masuk ke dalam kategori reflective symbolic theories itu diantaranya structuralism, representation, dan postmodernism. Jadi postmodernism ini semoga kalian masih ingat ya, masing-masing teori ini kita sudah belajar tetap di dua semester lalu kalau nggak salah, atau semester lalu saya lupa. Tetapi memang itu yang membuat kurikulumnya itu bukan saya, yang membuat rencana pengajaran semester itu bukan saya. Jadi kalau kalian masih kurang mengerti dan kurang paham dari kuliah waktu itu, dan kalian mau mengambil penelitian sastra untuk skripsi kalian, nanti bisa berdiskusi dengan saya, baik saya menjadi pembimbing kalian ataupun tidak gitu ya. Tapi I'm very welcome for you to consult with me, we can have a discussion gitu ya. Jadi masing-masing teori ini punya titik berdiri masing-masing gitu ya, apa yang diteliti berbeda-beda. Nah, ini beberapa teori yang tidak bisa digunakan ketika meneliti
budaya populer gitu ya. Kenapa tidak bisa digunakan? Karena teori-teori ini fokus kepada intrinsic elements dari sebuah produk budaya. Bukan tidak teori-teori ini tidak melihat external significance-nya itu tadi, jadi tidak melibatkan audiens contohnya gitu ya. Beberapa di antaranya yaitu sepertinya sih hanya 3 ya. Yang pertama itu eco-criticism ya. Eco-criticism itu hanya fokus kepada perusakan ekosistem atau lingkungan alam gitu ya. Jadi tidak ada tempat bagi audiens di dalam penelitian gitu ya. Karena misalkan contoh eco-criticism itu bagaimana alam artinya setting of place gitu ya, dideskripsikan di dalam sebuah karya sastra. Nah, itu kan kita melihat ke dalam gitu ya, kita tidak melibatkan kondisi aslinya seperti apa gitu ya, kita tidak melihat ke situ. Jadi sebenarnya eco-criticism ini tidak bisa digunakan di budaya populer. Lalu berikutnya adalah new criticism. New criticism ini sebenarnya mirip dengan strukturalism gitu ya. Dia melihat intrinsic element. Jadi bagaimana karakteristik, setting, sudut pandang gitu ya. Nah itu plot, artinya apakah maju, mundur, atau campuran, flashback gitu ya. Itu yang dilihat. Jadi unsur ekstrinsiknya. Jadi tidak melibatkan external significance itu tadi. Jadi ini si new criticism ini teori yang objective approach gitu ya. Jadi apa yang kita pahami itu harus ada di dalam karya tersebut. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di luar juga gitu ya. Dalam ketika kita menginterpretasikan sebuah karya sastra gitu. Jadi kita hanya bisa fokus kepada apa yang ada di dalam uh, teks atau produk tertentu gitu ya. Tetapi new criticism ini berbeda dengan textual analysis gitu ya. Kalian bisa lihat lagi balik lagi nanti tadi misalkan kalau textual analysis itu bagaimana makna yang ada di teks itu mempengaruhi audiensnya. Nah, kalau si new criticism ini tidak sampai ke arah sana. Jadi new criticism ini mirip dengan structuralism atau Russian formalism. Ini yang terakhir adalah reader response. Nah, reader response walaupun ini terkesan melibatkan audiens gitu ya, tapi sebenarnya si reader response ini hanya fokus kepada makna dari intrinsic elemen dari budaya populer gitu ya. Jadi dia ini sangat subjektif gitu ya, sangat subjektif artinya adalah respon dari satu pembaca ke pembaca lainnya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi sulit sekali untuk menentukan karena misalkan ketika melihat selera pasar gitu ya, selera untuk meningkatkan penjualan. Nah, penjualan ini kan orang yang banyak gitu ya, sehingga ketika kita menginterpretasikan selera tersebut, kita harus melihat secara kolektif gitu ya, tidak bisa melihat secara terpisah atau satu persatu dari satu uh, konsumen atau audiens atau pembaca ke audiens konsumen pembaca lainnya gitu, tidak bisa satu persatu seperti itu. Jadi harus secara kolektif. Nah, kalau di respons ini nantinya satu persatu tuh. Jadi dan dia hanya fokus kepada makna dari intrinsik elemen, jadi tidak melibatkan ekstrinsiknya gitu ya. Jadi tidak melibatkan background si pembacanya ini seperti apa, masyarakat dia berada seperti apa, zaman dia atau era dia hidup seperti apa gitu ya. Berikutnya saya mau memberikan rekomendasi bacaan gitu ya, yang bacaan tentang budaya populer. Ini ada 2 bukunya berbahasa Indonesia semua. Yang pertama adalah fiksi, dua-duanya tulisan dosen UGM yang saya asistenin ya ketika saya masih menjadi mahasiswa di sana. Prof. Ida namanya, beliau namanya Prof. Ida. Bukunya ini ada 2, fiksi populer, teori dan metode kajian, yang kedua adalah elegi nilai dan estetika dalam sastra di era komunikasi digital. Nah, walaupun terkesan dari judulnya ini hanya fokus kepada sastra gitu ya, tetapi sebenarnya bisa digunakan juga atau diadaptasi untuk meneliti budaya populer lainnya. Ini berbahasa Indonesia jadi lebih mudah dipahami gitu ya. Buku yang pertama yang fiksi populer sudah bisa didapatkan di Shopee, kalau yang kedua belum sepertinya. Nanti kalau sudah rilis saya pasti akan beritahu. Kalau kalian tertarik untuk
mengetahui lebih lanjut tentang budaya populer. Ini bagian terakhir memang paling berat gitu ya kalau di materi-materi minggu-minggu sebelumnya, mungkin lebih ringan gitu ya karena kita membahas apa yang kita konsumsi gitu ya. Jadi apa yang kita tonton, apa yang kita dengarkan sehari-hari. Ini cara menganalisanya rumit gitu ya. Jadi sedikit informasi, zaman dulunya sebelum tahun 60-an, budaya populer ini tidak diindahkan. Jadi tidak dianggap dalam dunia akademik untuk dianalisa gitu ya, karena dia ini, remeh-temeh gitu, berbeda dengan produk-produk high atau adiluhung gitu ya, yang sophisticated, yang membawa nilai moral dan lain-lain gitu ya. Tetapi makin ke sini karena ada, makin ke sini budaya populer juga banyak diteliti gitu ya, sudah menjadi objek penelitian di universitas-universitas besar, bahkan beberapa universitas punya, kalau jurusan sepertinya tidak, tetapi banyak penelitiannya yang sudah membahas budaya populer gitu ya. Kalau kalian mau melihat contoh-contoh lainnya bisa ke, eee, di website-nya UGM yang apa ya, sebentar saya coba lihat, di EDT kalau nggak salah. Jadi, Pusat Repositori Skripsi, Tesis, dan Disertasi di UGM gitu ya, kalian bisa ketik saja misalkan yang saya ingat pernah saya baca itu penelitian tentang, albumnya Beyonce gitu ya, jadi itu kan menarik sekali, jadi tidak boring. Nah ini kakak-kakak tingkat kalian juga sudah mulai, melakukan itu gitu ya. Contohnya Ara dia mengambil stand up comedy gitu ya, punyanya Kevin Hart yang ditayangkan di Netflix gitu. Jadi makin banyak objek penelitian yang bisa kalian ambil gitu ya. Kalau mau lihat contoh-contohnya, bisa klik, repositori UGM lalu digunakan pengajian Amerika gitu ya. Pengkajian Amerika, nanti banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di sana. Oke, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dimengerti. Kalau belum dimengerti kita bisa melakukan diskusi lebih lanjut walaupun kelas ini sudah selesai gitu ya. Kita bisa berdiskusi melalui WhatsApp dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Have a good weekend everyone. I'm recording this on Thursday, so Friday is basically a weekend, but since we're in the middle of the pandemic, we're working from home, study from home, every day can feel like weekends. Yeah, so we gotta be disciplined with our scheduling and studying and stuff gitu ya. Okay, good luck everyone.